Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa di awal-awal Islam, malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu untuk memerintahkan Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadamu dan memerintahkanmu untuk mengajak manusia kepada agama Islam." Tentu saja perintah itu merupakan perintah yang amat berat, di mana Rasulullah diharuskan berhadapan secara langsung untuk terang-terangan berdakwah, mengajak kaum kafir Quraisy agar mau memeluk agama Islam. Namun seberat apapun itu, Rasulullah SAW tetap melaksanakannya. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, dan subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Pada suatu ketika, Rasulullah SAW mendaki ke atas gunung Abu Qubais. Dengan suara lantang, Rasulullah SAW berteriak dengan berkata, "Katakanlah tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Teriakan itu seolah-olah menjadi awal ajakan kepada kaum kafir Quraisy untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Mulailah tersebar di kalangan mereka berita bahwa Nabi Muhammad telah membawa sebuah ajaran dan agama baru. Tentu saja hal itu membuat mereka menjadi risau. Pada suatu hari, berkumpullah para pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy di Darun Nadwah, yang merupakan balai pertemuan para pemuka kaum kafir Quraisy. Tempat itu didirikan oleh Qusay bin Kilab yang merupakan kakek buyut Rasulullah SAW. Dalam pertemuan itu, mereka membahas mengenai respon terhadap ajakan Rasulullah dan agamanya. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Sesungguhnya Muhammad telah mencaci Tuhan kita dan mengajak kepada Tuhan yang tidak kita ketahui. Bagaimana bisa tipu daya ini seolah Muhammad mengatakan kepada kita, jangan menyembah Tuhan-Tuhan kalian yaitu berhala, tapi sembahlah Allah yang Maha Esa." Dan ada yang mengatakan lagi, Muhammad telah mengajak kita untuk menyembah Tuhan yang tidak kita ketahui, tetapi dia tidak mencaci Tuhan-Tuhan kita. Ada yang mengatakan juga dari salah satu mereka, Muhammad adalah tukang sihir lagi pendusta. Lalu tibalah giliran mereka menanyakan pendapat Al-Walid. Namun Al-Walid hanya menjawab, "Aku tidak bisa berkata apapun mengenai hal ini." Mendengar jawaban Al-Walid tersebut, mereka menganggap bahwa Al-Walid membela dan setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga rasa amarah menghanyutkannya. Al-Walid pun berkata, "Berikan aku kesempatan 3 hari untuk mengambil tindakan." Rapat pertemuan tersebut pun berakhir dan menunggu jawaban Al-Walid mengenai hal demikian. Al-Walid sendiri mempunyai 2 buah berhala yang terbuat dari emas dan perak dan dihiasi dengan beberapa mutiara. Kedua berhala itu diselimuti dengan pakaian-pakaian yang indah dan diletakkan di atas sebuah kursi demi memberikan jawaban atas rapat pertemuan itu. Al-Walid melakukan ritual peribadahan khusus terhadap 2 berhala itu selama 3 hari 3 malam. Ia menghentikan kebiasaan makan dan minum, bahkan tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Pada hari ketiga, setelah ritual khusus itu, ia meminta petunjuk kepada kedua berhala itu. Ia berkata, "Demi hak ritual peribadahan yang telah kulakukan kepada kalian berdua selama 3 hari, maka berbicaralah dan beritahu kami tentang perkara mengenai Muhammad." Sungguh di luar dugaan, tiba-tiba berhala itu berkata dengan lisan yang fasih, "Sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi, maka janganlah mendengarkannya." Alangkah bahagianya Al-Walid waktu itu. Ia pun bergegas keluar dan memberitahu kaum kafir Quraisy mengenai jawaban Tuhan berhalanya itu. Kaum kafir Quraisy pun berkumpul di sisi Al-Walid dan menyaksikan berhalanya itu. Lalu mereka pun benar-benar memberitahu Rasulullah atas apa yang telah dikatakan oleh berhala itu. Malaikat Jibril pun turun dan mengatakan, "Wahai kekasih Allah, Muhammad Rasulullah,
celakalah orang yang membuat-buat perkataan dusta, yakni Al-Walid. Rasulullah pun menyampaikan hal itu kepada Al-Walid. Al-Walid yang mendengar hal itu sembari tertawa dengan bangganya menjawab, "Aku tidak peduli." Pada hari berikutnya, para kaum kafir Quraisy berkumpul dalam sebuah tempat. Mereka meletakkan sebuah berhala yang bernama Hubal dan menghiasi dengan berbagai macam pakaian yang indah, dan mereka bersujud pada berhala itu. Mereka juga mengundang Rasulullah agar menyaksikannya sendiri. Tentu saja mereka berencana untuk menghujat dan mencela Rasulullah. Pada saat itu, Rasulullah pun terus hadir bersama dengan sahabatnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka berdua duduk di sekitar kaum kafir Quraisy yang sedang menyembah-nyembah berhala. Mengejutkan tentunya, berhala itu berbicara dengan menghujat dan mencela Rasulullah. Ternyata ada jin yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala itu dan mengatakan kedustaan besar dari hadapan Rasulullah. Sedangkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang merasa kebingungan pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang berkata itu?" Dengan santainya Rasulullah menjawab, "Wahai Abdullah, janganlah khawatir, karena sesungguhnya yang mengatakan itu adalah setan." Tak lama kemudian Rasulullah bersama sahabatnya pun kembali pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan, datanglah seorang berpakaian hijau dengan menaiki seekor kuda menghampiri beliau. Lalu orang itu turun dari kudanya dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah yang heran pun bertanya, "Siapakah kamu wahai orang yang berkendara? Ucapan salammu telah membuatku heran." Dengan penuh hormat, orang itu menjawab, "Aku adalah keturunan dari bangsa jin. Aku telah memeluk agama Islam pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Namun aku pergi dari tanah airku. Ketika aku kembali, aku mendapati istriku menangis. Lalu aku bertanya kepadanya. Ia pun menjawab, 'Apakah kamu tidak tahu bahwa jin Musfir telah melakukan perbuatan buruk kepada Nabi Muhammad?' Sesaat setelah aku mendengar kabar dari istriku, aku bergegas mengikuti jejak Musfir. Dan saat aku mendapatinya, aku pun membunuhnya di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ini adalah darahnya yang ada pada pedangku. Kepalanya ada dalam kantong, badannya terletak di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah." Mendengar kabar tersebut, Rasulullah merasa bahagia dan mendoakan kebaikan kepadanya. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapakah namamu?" Dengan penuh hormat ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, namaku adalah Muhair bin Ahbar dan aku tinggal di atas gunung Tursina." Lalu jin muslim ini bertanya kepada Rasulullah, "Apakah engkau tidak memerintahkanku untuk membalas perbuatan kaum kafir Quraisy sebagaimana jin Musfir yang telah mencela engkau ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dengan izin Allah, lakukanlah." Pada kali keduanya, kaum kafir Quraisy lagi-lagi mengundang Rasulullah untuk menyaksikan bagaimana Tuhan mereka mencela Nabi Muhammad seperti sebelumnya. Ia meletakkan berhala Hubal di hadapan mereka dengan dihiasi pakaian indah, dan dengan kerendahan diri mereka menyembah dan bersujud di hadapan berhala itu. Dengan perasaan bahagia, mereka mengatakan, "Wahai Hubal, pada hari ini bahagiakanlah hati kami dengan menghujat dan mencela Muhammad." Kemudian jin muslim yang bernama Muhair yang telah siap di tempat tersebut segera masuk ke dalam berhala dan mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. "Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang benar, agamanya benar, ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dengan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya. Jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya, kalian akan berada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad, ia Nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Kaum kafir Quraisy terpelongo tak percaya dari bibir berhala Hubal yang sama, tetapi sangat jauh berbeda dengan perkataan kemarin di waktu pertemuan pertama. Abu Jahal segera tanggap atas situasi tersebut. Ia segera bangkit dan mengambil berhala itu, kemudian membantingnya ke tanah hingga pecah berkeping-keping. Rasulullah pulang dengan rasa gembira. Beliau sempat memberikan nama baru buat Muhair, yakni Abdullah bin Ahbar. Jin Islam itu sangat gembira dengan pemberian nama baru oleh Rasulullah.
Ia menyandungkan syair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya membela Rasulullah. Aku adalah Abdullah bin Ahbar. Sesungguhnya aku telah membunuh setan yang durhaka, yaitu Musfir. Aku bermaksud menebar pedangku pada setan yang ingkar di antara bukit Safan dan Marwah. Ia melampaui batas dan sombong. Musfir menentang kebenaran dan setan yang ingkar itu berkata, dengan mencaci nabinya yang suci, demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan dan tampaklah agama Islam sampai diakui, atau hinalah di dalam Islam setiap orang yang sombong, setiap orang Yahudi dan orang Nasrani, yaitu para tentara Kisra dan kerajaan-kerajaan Kaisar, sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Demikian kisah jin Islam Abdullah bin Ahbar yang membela Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.